Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis performa Chelsea yang drop. Setelah sebelumnya dikalahkan oleh Leeds di Premier League, kini Chelsea harus kembali tumbang di tangan Atalanta. Mereka harus puas dengan 10 poin dari 6 pertandingan UCL, serta membuatnya menjauh dari peringkat 8 untuk lolos langsung. Perjalanan masih 2 kali match lagi, tapi jelas performa mereka ini cukup mengkhawatirkan. Maresca memang bisa membawa timnya menang dan mengaplikasikan sistemnya dengan rapi, namun problemnya adalah menjaga konsistensi. Chelsea unggul 0-1 hingga turun minum berkat gol João Pedro. Namun kelengahan Reece James dan kawan-kawan membuat Atalanta mampu cetak 2 gol di babak kedua jelang pertandingan berakhir. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Atalanta sebagai tuan rumah turun dengan pakem 3 backnya, 3-4-2-1. Charles de Ketelaere dan Ademola Lookman diplot sebagai nomor 10 menopang Scamacca di depan. Sementara tim tamu Chelsea turun dengan pakem 4-2-3-1. Double pivot diisi Reece James dan Caicedo. Enzo didorong lebih ke depan menopang João Pedro. Di sayap kali ini ada Gittens serta Neto. Chelsea menggunakan shape 4-2 ketika build up. Menariknya Sanchez terlibat dalam build up tersebut. Di sini, Badiashile lebih didorong melebar ke posisi fullback, sementara Cucurella invert. Sanchez berperan sebagai center back. Tujuan dari pemosisian ini untuk mengurai press Atalanta. Dengan tambahan kiper juga untuk mencari pemain yang bebas, 11 versus 10. Nampak Sanchez terlihat lebih cenderung untuk melakukan delay ketika mendapat possession. Ia menahan bola sambil mencari opsi progresi dan berusaha memancing press lawan. Jika press terpancing, salah satunya menggunakan long pass untuk melewati press. Namun taktik ini mengantarkan ke situasi perebutan bola dan transisi. Gelandang Atalanta terlihat menutup semua opsi passing dengan melakukan man-to-man marking, sehingga mau tidak mau Sanchez harus ikut dalam build up. Di sini ia tidak punya opsi selain melakukan long pass ke depan. Taktik ini sebetulnya tidak menghasilkan banyak peluang bagi Chelsea. Dibanding tuan rumah, mereka hanya menghasilkan XG sebesar 0,01 saja di babak pertama lewat open play. Namun lewat cara ini juga mereka bisa mencetak gol. Delay kembali dilakukan Sanchez. Kali ini ia sirkulasikan bola ke Badiashile di sayap. Back nomor 5 tersebut memilih memberikan umpan jauh ke João Pedro di depan. Duelnya dengan Jim City mampu memberikan corner bagi The Blues. Lewat corner inilah Chelsea mencatat gol lewat skema short corner. Diawali dengan situasi menang jumlah 3 versus 2. Kemudian ketika bola sudah diarahkan ke Neto, Enzo juga lakukan support untuk terima bola. Reece James bisa berdiri bebas di sayap dan bisa lepaskan cross ke João Pedro tanpa kawalan yang ketat. Sontekan striker Brasil tersebut mampu menjebol gawang Atalanta. Meski menggunakan formasi berbasis 3 back, Atalanta build up menggunakan struktur yang berubah. Kolasinac sebagai center back kiri akan melebar menjadi fullback, menyisakan 2 center back di tengah sehingga shape di awal terlihat 4-2-1-3. Sama halnya dengan tim tamu, Atalanta juga berupaya mengurai pressing Chelsea yang dikenal fluid atau cair. Shape 4-2 di belakang tersebut terlihat menjadi 4-3 lantaran satu gelandang turun atau drop. Ini membuat pemain Chelsea bingung untuk marking dan Atalanta berhasil progresikan bola ke depan serta lakukan switch ke kanan. Namun sayang crossing gagal. Chelsea nampak tidak melakukan press ke depan dan Kolasinac lakukan progresi. Ia kirimkan umpan ke Scamacca yang drop dan dipindah ke sisi kanan lagi. Crossing dilakukan dan Scamacca gagal menyonteknya. Disusul tembakan Lookman yang diblok. Satu catatan di sini adalah pressing Chelsea terhadap pembawa bola yang terlalu empuk. Catatan PPDA kedua tim di atas 10 yang menunjukkan tidak begitu intensnya pressing yang dilakukan. Pun begitu,
Terlihat tim asal Serie A ini akan lakukan agresif press di momen-momen tertentu sehingga menyulitkan Chelsea untuk build up. Mereka mengunci semua pemain dengan man marking. Saat dilompati dengan long pass pun mampu diintercept meski sayang kreasi peluang masih gagal. Di babak kedua, Maresca melakukan pergantian dengan menarik Chalobah. Pergantian ini lebih untuk menghindarkannya dari kartu merah, sama seperti di laga sebelumnya saat menarik Malo Gusto. Namun pergantian ini justru bermasalah meski tidak secara langsung. Tipikal Fofana adalah back yang menjaga zona. Dia akan memilih untuk turun daripada naik untuk press hentikan pemain yang mendapat bola balik badan. Organisasi bertahan Chelsea jadi lebih pasif. Ini kemungkinan besar karena instruksi, karena bukan dilakukan oleh satu orang saja. Terlihat pada awal gol pertama ini, shape bertahan Chelsea terlihat kompak dengan 5-4-1-nya, namun drop pasif. Di sini De Ketelaere yang terima bola di half space justru mampu merangsek ke kotak penalti tanpa pengawalan berarti dari Gittens dan Cucurella. Scamacca bergerak dari luar lalu masuk ke titik buta Fofana yang baru masuk tadi. Dia tidak aware sehingga penyerang Atalanta ini mampu menanduk bola ke gawang Sanchez. Tidak hanya 1-2 kali pemain Atalanta kurang mendapat press segera. Saat De Ketelaere membawa bola ini, terlihat ia cukup lama tidak di-press sebelum melakukan gocekan melewati Cucurella. Meski sempat lakukan shot, namun masih bisa dihalau. Jika bermain lebih dalam namun bertahan terlalu soft, maka lawan akan dengan mudah masuk ke kotak penalti dan melakukan shot. Terlihat intensitas yang menurun dari barisan pertahanan The Blues yang akhirnya berhasil ditembus dengan gol kedua. Lagi-lagi, aksi De Ketelaere yang terima bola di half space kali ini lebih bebas. Ia kembali menusuk kotak penalti dengan dribblenya dan langsung berhadapan dengan Cucurella. Walaupun sudah dihadapkan dengan back, ia justru langsung melakukan shot yang tak mampu dibendung. 2-1. Chelsea sebetulnya mencatatkan beberapa peluang lewat penetrasi di sayap dan bola muntah keluar. Neto lakukan penetrasi ke sayap lewat serangan transisi. 3 pemain sudah benar masuk ke dalam kotak dan dikurung dengan 3 pemain lainnya di luar. Saat bola muntah keluar, Reece James mampu mengamankannya. Sayang tendangannya tidak akurat. Peluang hampir mirip juga terjadi jelang laga berakhir. Kembali lewat Neto yang melakukan penetrasi ke sayap. Bola cutback berhasil diamankan, namun terjadi kemelut yang jatuh di kaki Reece James. Tetapi lagi-lagi tendangannya tidak menemui sasaran. Harga yang cukup mahal harus ditanggung Enzo Maresca. Taktik di babak kedua tidak mampu menembus gawang Atalanta. Penetrasi yang dilakukan pun tidak mampu mereka konversi dengan klinis. Di babak kedua ini pun mereka sebetulnya sudah hasilkan beberapa peluang, namun tidak cukup untuk menembus gawang sang tuan rumah. PR Maresca semakin bertumpuk. Selain rotasi yang tidak jalan, mereka gagal mempertahankan konsistensi permainan yang sebetulnya terlihat lebih baik di laga versus Barcelona.